Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati setiap hari Kamis dan Minggu sore ya, atau Senin kita biasanya ketemu dengan Jejak Ki Jati. Dan sebagaimana biasa sebelum kita memulai kita panjatkan puji syukur kehadapan Sang Maha Pencipta, pengasih lagi penyayang. Semoga seluruh ciptaannya di jagat raya ini, baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang lembut, yang gede, yang panas, yang dingin, dan sebagainya, semua mendapat kedamaian, kesejahteraan, dan keabadian. Sudah barang tentu sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kamu muliakan, saat ini memang mungkin akan gegap gempita ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita masih tetap akan berkutik kepada lingkungan masyarakat kita yang pada umumnya itu adalah hidup kekerabatan. Namun demikian, sebelum itu kita mulai, Anda pasti kenal saudara saya yang tercinta satu ini. Ya, adik saya ini sebenarnya itu. Kalau umum sering disebut Ahyadi. Tapi nama lengkapnya siapa biar memperkenalkan diri. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Muhammad Ahyadi, Ketua Forum Masyarakat Anti Narkoba Malang Raya. Jangan dianggap sepele. Akhir-akhir ini pemasukan narkoba bukan main besarnya. Pasti akan melumpuhkan kita sebagai bangsa. Ya, nanti akan ke sana pelan-pelan. Lalu hari ini kakek membawa sebuah benda. Kakek pernah diangkat jadi rajanya kepala suku di Dayak sana. Ini persembahan tanda dari beliau-beliau di Kalimantan Tengah sana. Ini kalau saya lihat ini rahang binatang purba. Lalu ini cula badak ya. Terus ini apa burung untam atau burung apa ini ya. Diberikan, dan yang saya heran mungkin yang ditiru negara-negara maju itu adalah kekerabatan ini, karena beliau itu hidup di dalam satu ruang yang pewanjang ya, biasanya pewanjang gitu, dan di situ mulai dari cucu, buyut, kakek dan sebagainya lah. Tetapi anehnya dinamika, dialektika, kreativitas, pengawasan, memanage kemasyarakatan itu tetap bagus. Ya, tetap bagus. Nah, jadi kalau pergi ke sana, dihormati kita, dihormati. Sebagai kehormatan biasanya putrinya yang tercantik, ya, putri yang cantik itu dipersilahkan untuk menemani kita, menemani tamu, ya. Tapi jangan coba-coba macam-macam, karena saya waktu itu bisa mempertahankan diri sebagai orang yang dihormat. Akhirnya saya dinobatkan jadi kepala dat di sana, diberi ini. Saya simpan dengan baik ya. Para penonton dapat yang kamu muliakan, kita akan bergeser ke saudara saya Mas Raden Ahyadi ini. Mas, zaman dulu R itu kan Raden, dari kata-kata Rahadi, darah yang becik, biasanya darah biru. Terus sampean gelut di bidang pernarkobaan, padahal itu sekarang tuh boleh dikata kewalahan loh negeri ini tuh. Tuh. Motivasinya apa sih Mas? Ya, matur nuwun Mas Jati. Jadi pemirsa Dhamma TV yang saya hormati. Jadi kalau saya ditanya kenapa saya tertarik untuk melakukan kegiatan di bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba ini, tentunya didorong dari hati kecil saya. Yang semula saya sebagai penggiat ini dimulai tahun 2003. Jadi sekarang kurang lebih sudah 15 tahun, Mas. Sudah 15 tahun kami melihat satu alasan bahwa pada saat ini sudah banyak jatuh korban. Pecandu narkoba pada waktu itu pasti sekitar di kisaran angka 3 juta pecandu di Indonesia ini. Nah, pada saat itu kami melihat bahwa dengan 3 juta pecandu saja, itu sudah jadi beban negara yang luar biasa. Beban masyarakat yang luar biasa, beban keluarga yang sangat berat.
Karena terus terang itu kan bagian daripada anggota keluarga yang tidak mungkin dihilangkan. Betul, betul. Itu tetap putra-putri yang tercinta, yang mulai kecil, kemudian dididik dan dibesarkan, kemudian setelah dewasa terjerumus, terlibat di dalam peredaran atau penyalahgunaan narkoba. Itu tentu sangat memprihatinkan. Tentunya banyak orang tua yang akan menangis. Dan sampai saat ini jauh lebih banyak yang menangis lagi. Dan kita tahu bahwa dengan pecandu yang 3 juta saja, itu mengalami kesulitan di bidang rehabilitasi medis. Karena pecandu itu harus memperoleh 2 hal, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bagaimana menyiapkan tempatnya, bagaimana mengembalikan karakter mereka, mengembalikan memorinya, perilaku, dan seterusnya. Itu bukan sebuah pekerjaan yang ringan. Kalau medis mungkin masih lebih gampang, artinya bias kayak ini kecanduan dengan obat atau jenis zat A diganti atau disubstitusi dengan zat B, itu masih gampang. Tapi bagaimana mengembalikan perilaku, sifat, tingkah laku pribadi seseorang yang sudah terlanjur terjerumus dalam terlibat peredaran narkoba. Nah, apapun di masyarakat akan terjadi diskriminasi. Siapa yang mau menerima seorang murid yang terkena narkoba? Siapa pengusaha yang mau menerima pekerja yang sudah menjadi pecandu? Nah, apapun mereka akan menjadi beban kita semua. Nah, ini yang satu yang memprihatinkan. Dan kami sekarang berusaha untuk minimal tidak menambah. Berarti kelalaian seseorang akan mengakibatkan susahnya satu keluarga sekian turunan. Betul, Mas Jati. Kalau katakanlah rata-rata manusia umurnya 50 tahun rata-rata ya. Pada waktu dia kena di bawah 20 tahun. 20 tahun. Atau di atas 2 tahun. Berarti sekian puluh tahun itu kan menderitakan keluarga ya. Betul. Jadi mereka akan kesulitan mencari sekolah, kesulitan mencari pekerjaan, dan bahkan yang lebih parah akan kesulitan mencari jodoh. Siapa orang tuanya yang boleh anaknya dipersunting seorang pecandu atau mantan pecandu? Ini bukan persoalan yang ringan. Ini sekarang sudah mulai, fenomena ini sudah muncul. Jadi sekarang ada calon mertua itu yang tidak segan tentang kesehatan anak mantunya, calon mantunya itu. Kan tidak mungkin seorang tua itu kan memberikan putrinya kepada seorang yang mantan pecandu yang belum diyakini bisa kembali pulih seperti awal sebelum dia terlibat. Betul. Jadi ini perlu direnungkan, dan ini bukan hanya keluarga itu, masyarakat sekitar juga. Karena Mas Jati, angka peredaran narkoba tinggi, rumusnya kriminalitas meningkat. Sebaliknya begitu. Kriminalitas meningkat juga bisa menyebabkan maraknya narkoba. Ini juga dua sisi yang dua hal ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Aduh, saya nggak bisa membayangkan, Mas, bagaimana Terus selama ini sampai di mana tanggapnya penguasa, bagaimanapun Pak, pemerintah dibentuk oleh suatu masyarakat dalam suatu negara, itu kan punya tugas ya. Apalagi mereka sudah jelas punya gaji, mereka sudah jelas punya tanggal 1 mestilah gitulah ya. Ada yang sampai terjebak ke sana? Kita batasi mungkin di Kota Malang. Di Kota Malang. Kami di Kota Malang saja. Kota Malang ini kota yang selalu menjadi unggulan gitu ya. Menjadi pelopor di semua hal gitu ya. Pelopor di bidang pembangunan, inovatif, macam-macam lah sudah dengan prestasinya yang segudang prestasi Kota Malang yang harus kita akui. Termasuk Kalpataru kemarin. Masuk Kalpataru itu harus kita akui. Tapi satu sisi kalau kita ngomong celah, ada sisi gelap gitu ya. Ya ini mohon maaf, harus kami sampaikan bahwa kami selaku penggiat anti narkoba di Kota Malang sangat prihatin bahwa di Kota Malang ini belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Jadi belum ada payung hukumnya. Jadi semua OPD yang di bawah naungan pemerintah Kota Malang ini belum bisa melaksanakan apa-apa.
karena tidak tersedianya dana. Sehingga mereka tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan di dalam pencegahan maupun pemberantasan narkoba. Padahal Malang ini penduduknya sudah 900.000. Itu udah urusan nasional toh, Mas. Jadi di undang-undangnya itu ada, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang 35 tahun 2009 ada, kemudian surat menterinya ada, Permendagrinya ada, peraturan daerah provinsinya ada. Di Malang ini tidak ada peraturan daerah. Nah, sedangkan untuk mendapatkan dana pelaksanaan ya. itu harus dari APBD. Oh. APBD harus ada landasannya peraturan daerah untuk bisa mengeluarkan dana keperluan kepentingan Ya, P4GN. oke. Ya. Para penonton Drama TV yang kami muliakan, ternyata rumit banget ya. Mau membuat orang damai tenang gitu aja rumit. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Drama TV yang kami muliakan. Saya sampai lupa kemarin dapat telepon dari Ngawi ya. Dari Ngawi, dari Pak Dar, dari Mas siapa itu penggemar Drama TV, dan juga dari Trenggalek, dari Ponorogo, dan lain sebagainya ya. Sekarang sudah, dan minta kadang-kadang diulang-ulang. Yang sudah nggak apa-apa karena belum jelas. Oke, terima kasih. Salam saya untuk teman-teman ya. Kembali Mas, ini akhir-akhir ini kita salut Malang ini sebagai kota dihijaukan dengan penghijauan yang sampai mendapat Kalpataru ya. Kota dapat Kalpataru itu kan hebat banget ya, hebat banget prestasi ya. Tetapi akhir-akhir ini juga pidana dan perdata yang menyangkut daerah Malang sekitarnya, termasuk Batu, termasuk kabupaten, dan juga kabupaten salut juga Mas sebenarnya Mas. Akhir-akhir ini pantai selatan sudah dibuat sedemikian rupa karena di sana banyak sektor-sektor wisata yang sangat menjanjikan gitu. Nah, kembali ke masalah Malang yang mengejutkan. Akhir-akhir ini yang mengagetkan Indonesia, Malang terkenal se-Indonesia akhir-akhir ini. Bahkan internasional Mas. Internasional ya, internasional. Dari 45 kursi, yang 41 itu gelandang KPK ya. Waduh, itu mereka itu kan sudah dapat gaji Mas ya. Termasuk pegawai negeri itu kan dapat gaji. Kok ya masih bisa kena seperti itu tuh? Bagaimana kalau menurut pengamatan Mas Sadu? Saya mungkin tidak mengomentari yang tentang gaji mereka atau salary kesejahteraan mereka. Tetapi saya juga menyayangkan sebetulnya. Sebelum mereka diangkut kemarin, sebetulnya kami dari Forum Masyarakat Anti Narkoba sudah mengusulkan melalui pemerintah daerah, ya dalam ini Pemkot, tentang usulan segera diterbitkannya peraturan daerah tentang P4GN. Ternyata P4GN. P4GN itu apa? Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Jadi tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ini sudah sering kami sampaikan dalam beberapa forum pertemuan dan sudah disanggupi minimal akan dalam waktu yang dekat akan segera diperhatikan untuk bisa diterbitkan. Namun nyatanya sampai hampir 3 tahun itu tidak ada realisasi. Nah sekarang ujung-ujungnya 41 sudah terlanjur dibawa. Nah, ini sudah semakin jauh lagi harapan kita. Karena kalau menerbitkan peraturan daerah kan harus dengan antara DPR dengan kepala daerah. Kepala daerah. Nah, ini seperti harapan kami semakin jauh lagi, semakin tidak jelas lagi. Yang akhirnya ini akan juga berdampak pada masyarakat. Masyarakat juga semakin jauh mendapatkan informasi yang berkaitan tentang bahaya narkoba. Jadi masyarakat semakin jauh lagi. Nah, padahal tugas pemerintah ini bagaimana melindungi warga masyarakatnya ini agar tidak terkena atau terlibat di dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Nah, ini harapan kami juga minimal pemerintah daerah, dalam ini Pak PLT Wali Kota, minimal segera tanggap. Untuk mengantisipasi ini, mohon segera solusinya minimal diterbitkan peraturan wali kota. Nah, andai kata yang seharusnya menerbitkan tapi karena tidak ada itu kira-kira
solusi apa supaya ada DPRD kan udah habis ya. Kira-kira Mas Ahyadi ini punya gambaran apa menghasilkan peraturan tadi itu? Nah, sekarang tentunya kalau lebih gampang itu mungkin peraturan wali kota. Artinya hanya dibuat ditandatangani wali kota atau PLT wali kota yang berwenang untuk itu. Selesai. Yang berembuk siapa tadi? Wali kotanya aja, pemerintah daerah, mungkin ada OPD yang terkait dengan masalah penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, misalnya Bekas Bank atau Kesra atau sosial atau itu mereka yang berembuk lah, artinya berembuk. Ya. Nah, kemudian diterbitkan perwali, namun juga percuma. Perwali ini terbit, duitnya nggak ada, karena nunggu sidangnya DPR. Ini kan nunggu sidangnya DPR. Ya. Nah, DPR ini bisa sidang kalau ada PAW, ada penggantinya, memenuhi quorum. Sementara kita baca di media, katanya ada diskresi yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri. Diskresi ini bisa dilaksanakan apa tidak? Apa hanya sekedar wacana? Kita juga belum tahu. Belum tahu ya. Sehingga ini susah. Jadi maaf, pegawai negeri itu mereka akan bergerak bekerja kalau ada syaratnya iku mau ya. Iya. Waduh. Lah terus kesimpulannya gaji tiap bulannya itu untuk apa? Saya nggak bisa memberikan jawaban itu. Ada. Memang kelihatannya kita ini sudah terjebak dalam situasi kondisi politik yang liberalistis, yang kapitalis yang liberalistis. Jadi harta kekayaan sebagai Tuhan mereka, tapi dalam kondisi kebebasan yang tidak karuan tujuan dan tidak arah lah gitu ya. Nah inilah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, bagaimanapun tetap kita kembalikan kepada kita lah, pribadi, lingkungan. Oleh karena itu saya salut daerah-daerah, gang-gang, RW/RT sudah semuanya mengadakan kegiatan akhir-akhir ini, dan saya salut juga akhir-akhir ini Mas Ahyadi, akhir-akhir ini justru menghidupkan kearifan lokal itu justru dari beberapa oknum bapak-bapak yang di daerah kabupaten ya, mudah-mudahan kota gayung bersambut lah, karena akhir-akhir ini nanti memanfaatkan bulan Suro nanti itu, ini kemarin itu dari beberapa kelompok partai sudah pada ngumpul lalu berbicara memanfaatkan bulan Suro ini untuk judulnya Singosari untuk NKRI judulnya. Kenapa kok Singasari? Karena ya kita kembali ke zaman dulu lah, istilahnya zaman dulu, tapi targetnya ke depan untuk mengatasi ini zaman baru inilah. Dari situ itu memang kita itu sudah lama lupa terhadap kultur leluhur, bagaimana leluhur ini gondeli, memegang kenceng bumi ini supaya tetap menyatu dengan manusianya. Ini yang kelihatannya sudah lupa lah, oleh karena itu nanti itu ada ruat. Kalau wayangan nanti harus mengambil lakon, yaitu lakonnya itu Babat Alas Wonomarto. Lah kebetulan di sini ada desa Wisomarto, Wonomarto, ada desa ini, ada desa itu, sebenarnya nama itu ada artinya dulu lah. Terus nanti diadakan upacara-upacara di tempat-tempat peninggalan leluhur. Kalau dulu sumber ini ya diadakan upacara ini, itu artinya kan kita sopan santun terhadap leluhur kita ya. Leluhur kita itu namanya aja udah leluhur ya. Lalu yang kedua nanti itu di dalam ruatan itu akan dilakukan tidak seperti paradigma ruatan yang selama ini dilakoni Pak Dalang, karena itu sudah dipelintir, dirusak ke sana kemari, sehingga kita manusia menjadi arogan. Pada waktu Bathara Kala nguber-uber ya, mengejar-ngejar ontang-anting, Donodini, itu sebenarnya pelintiran itu, pelintiran. Yang asli itu grenjet dari Sang Hidup tadi,
membentuk suatu struktur yang struktur ini dipimpin oleh zaman, yaitu Bathara Kala. Bathara itu yang, Kala itu waktu, dipimpin oleh waktu. Meskipun saking hebatnya si Jawa, figur itu ya ditunjukkan seperti raksasa gede gitu. Bahkan beliau inilah yang menata ekosistem alam semesta, yang menata bumi, menjaga bumi supaya tidak benturan dengan planet yang lainnya, matahari, rembulan, dan lain sebagainya lah. Oleh karena itu di sana nanti itu niat dari bapak-bapak yang ada di kabupaten dan tokoh-tokoh di daerah-daerah ini akan mulai kembali ke sana, sehingga masyarakat itu ingat pada leluhur, nguri-uri peninggalan apa yang ada. Kalau di sini ada Ki Ageng Gribik, ada itu kan sudah lama agak terlalaikan ya tokoh-tokoh itu. Nah, Mas Cahyadi, ini saya dengar di negara-negara lain kalau koruptor itu kok nggak ngeman untuk dia dilunasi gitu loh. Seperti saya lihat video di Korea Utara langsung dipakane bajul ya. Iya. Di sini nggak ada gambaran ke sana itu. Jadi kalau kalau dari kami, karena selaku penggiat anti narkoba, yang kami prihatinkan saat ini adalah para bandar ini yang harusnya sudah divonis hukuman mati dan sudah inkrah, harusnya segera dieksekusi. Inkrah sudah, artinya sudah tidak ada proses hukum lagi, selesai sudah sebetulnya kan? Iya. Proses hukumnya sudah selesai, bandar ini harusnya segera dieksekusi, tidak dibiarkan sampai sekarang. Sehingga banyak kejadian sekarang memprihatinkan, masih bisa mengendalikan bisnis narkoba dari balik terali besi. Nah, ini satu hal yang sangat memprihatinkan. Satu sisi kita mencegah, memberantas, tapi di sisi lain ada yang memberikan fasilitas. Saya tidak tahu siapa yang memberikan fasilitas. Balik tradisi bisa. Bisa. Para penonton sampai kamu memuliakan. Jangan kemana-mana. Ternyata dari dalam terali besi pun dia bisa nyetir apa yang bisnis mereka lakukan. Masih tetap di depan Jejak Ki Jati. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia di depan Jejak Ki Jati. Masalah hukum ini kelihatannya kita betul-betul harus mencari supaya pelaksana yang dilakukan oleh sisa-sisa Laskar Pajang, sisa-sisa pemerintahan yang ada ini harus dibuat sedemikian rupa lah. Berbicara masalah hukum, Mas, misalnya ini kalau sementara ini untuk ngisi DPRD, saya usul untuk sementara kita ini terdiri dari berapa desa misalnya atau berapa kecamatan. Setiap kecamatan itu atau desa atau kelompok atau RT disuruh memilih orang yang terbaik, lalu disuruh duduk di kursi. Yang terbaik itu artinya yang bisa ngomong, yang pikirannya masih sehingga kursi itu terpenuhi lagi. Itu secara hukum, secara yuridis sah apa enggak kira-kira? Ya, kami kan menurut hukum yang mengatur tentang ketatanegaraan kita kan tidak diatur seperti itu. Tidak jadi kan diatur seperti itu. Artinya diatur melalui pemilu yang sudah disepakati berdasarkan undang-undang pemilu dan seterusnya. Nah, ini tentunya kami tidak ingin menyalahkan siapa, tetapi itu adalah kader yang sudah terrekrut. Nah, saya tidak tahu proses rekrutmennya seperti apa gitu kan. Sehingga itu yang bersangkutan kemudian terpilih, kemudian ternyata setelah terpilih kemudian memiliki akhlak atau perilaku yang tidak baik dan merugikan masyarakat. Yaitu salah kita semua. Nah, kalau begitu sekarang saya mesti ada pertanyaan lagi nih. Di dalam penjara itu kan ada struktur, ya, struktur yang menguasai penjara. Kepalanya kayak bagian ini kayak bagian loh. Mas Yati tadi itu mengatakan bahwa dari dalam penjara pun mereka bisa ngatur penyebaran itu. Itu lalu hukum yang ditabrak itu yang mana itu? Jadi kalau hukumnya sudah jelas. Hukumnya jelas. Kita berpatokan pada undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jelas. Walaupun sebetulnya undang-undang ini juga perlu mendapatkan perhatian, perlu dikoreksi dan perlu direvisi.
Karena sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Misalnya yang tidak sesuai apa? Tentang daftar lampiran. Di sana yang dilampirkan misalnya jumlah sekian ratus jenis. Nah sekarang dengan masuknya narkoba baru di Indonesia yang sudah, kalau di dunia internasional itu narkoba baru yang ditemukan sekitar di atas 600. Yang masuk Indonesia kurang lebih ada 60-an sekian yang baru. Kemudian solusinya baru ditetapkan dengan surat Menteri Kesehatan. Nah, jadi bukan undang-undang. Tentunya surat edaran menteri dengan undang-undang beda. Derajatnya beda gitu ya, derajatnya beda. Ada sekarang yang satu contoh misalnya tembakau gorela tidak masuk. Sekarang sudah ada SE, Menteri Kesehatan, itu termasuk narkoba. Nah, sehingga kepastian hukum ini harusnya perlu dijaga. Sehingga tidak terjadi kebingungan para pelaksana hukum itu di lapangan. Sehingga jelas. Bahasanya jelas. Kemudian di undang-undang ini ada beberapa hal yang gak sinkron. Karena mungkin saya nggak tahu dulu prosesnya apakah dibuat terburu-buru. Ini perlu dicermati, Mas. Nah, ini suatu ketika memang kita mengusulkan bahwa perlu ada ditinjau kembali undang-undang tentang narkotika ini. Tentang hukuman. Kemudian misalnya di undang-undang ini dijelaskan. Kalau di Undang-Undang Nomor 35 2009 sudah maju, ada hukuman minimal, hukuman maksimal. Tapi hukuman maksimal itu tidak ada batasnya, mau dilaksanakan kapan tidak salah. Iya kan? Misalnya yang bersangkutan dihukum mati, tapi 20 tahun lagi, misalnya itu kan. Ini kan salah nggak salah. Walaupun sebetulnya disyaratkan bahwa kasus narkoba itu harus melalui peradilan cepat. Artinya cepat disidang, cepat diperiksa, cepat disidang, cepat diputuskan, dan cepat dilaksanakan. Belum nanti kalau Agustusan dapat revisi itu ya? Revisi lagi. Padahal di sana ada peraturan pemerintah nomor 99 itu yang mengatur bahwa napi narkoba tidak boleh dapat remisi sebelum menjalani hukuman 5 tahun. Iya. Tapi ini diberikan masal. Iya. Nah ini akhirnya kan tambah enak juga gitu kan. Nah. Mohon pengawasan juga di lapas. Mohon maaf, siapa yang bisa mengawasi lapas? Iya. Jangankan kita, pejabat aja nggak susah mau ngawasi lapas itu. Yang bisa ngawasi lapas cuman Departemen Kehakiman. Iya. Nah, Dekumham. Ya artinya yang bisa ngawasi lapas. Siapa yang mengawasi lapas ini? Nah, ini yang perlu juga perhatian. Tapi kalau polisi salah, masyarakatnya bisa teriak langsung karena langsung kelihatan. Proses tangkap, ini diselidiki, disidik sesuai apa tidak itu jelas. Ini kemarin waktu ngobrol-ngobrol di rumah saya, tokoh-tokoh partai banyak sama Pinispo. Oh, P3 ada, terus Nadlien ada segala macam, sama tokoh-tokoh partai ada. Tuh gini, ini ngomong kosong ini, saya pengen pendapatnya. Di Sumatera Utara ya itu kan terkenal dengan apa itu? Ganja itu ya. Itu di sana itu kan sebenarnya termasuk bumbu masak ya. Lah, andai kata itu diekspor, diekspor ke luar negeri kan menghasilkan dolar besar itu ya. Itu menurut khayalan jenengan ya itu. Ya kalau yang cuma dengan sampaikan ya betul. Tetapi apa mungkin Indonesia mau jadi eksportir ganja itu ya? Ini kan juga karena ganja itu adalah narkotika golongan 1. Oh, malah golongan 1? Narkotika golongan 1. Nah, kalau dulu masyarakat Sumatera Utara dan Aceh menggunakan ganja karena ketidaktahuan. Oh. Karena ketidaktahuan aja. Kemudian ada kebijakan pemerintah bahwa sekarang ada dikompensasi, ada ganti bahwa mereka yang dulu nanam ganja sekarang harus dialih dengan tanaman lain. Nah, kalau ini ganja ini memang ganja Aceh dan Sumatera Utara ini adalah ganja yang terbaik di dunia. Waduh. Kualitasnya ekspor betul, Mas. Ekspor. Dan harganya tidak murah gitu kan. Lah ya itu. Nah, ini tapi kan tidak mungkin. Kita satu sisi mendapatkan uang dengan keuntungan yang besar tapi menimbulkan kerusakan di bagian dunia yang lain. Iya, itu watake wong Jawa. Gitu ya, kan katanya Mas Jati juga kita ini sebagai orang Indonesia, khususnya orang Jawa ini, harus memayu hayuning bawono. Bagaimana kita selalu memperindah dunia ini tanpa menimbulkan kerusakan sekecil apapun. Betul. Ya memang para penonton Dapat TV yang kami muliakan, akhirnya ya kita kembalikan lah ya
pada diri kita masing-masing. Maka dari itu anak-anak, cucu-cucu kita, keluarga kita biasakanlah aktif. Jadi kalau ke pramuka apa itu ya betul-betul dimanfaatkan, karena hidup berhasilnya seseorang justru banyak yang dari kegiatan sehari-hari, bukan faktor pendidikan. Karena tadi kalau dibicarakan oleh saudara saya Mas Ahyadi ini jelas banget bahwa wong pinter sih kalah karena wong bijak ya. Kalah sama orang bijak. Pinter itu kalau misalnya nilainya tinggi-tinggi, belum tentu kalau gitulah. Tadi Mas Ahyadi menyinggung masalah sektor-sektor sosial ini sangat mempengaruhi, baik itu kriminalitas, baik itu sosial, baik itu berdampak ini dan sebagainya gitu Mas. Terus sisi lain yang kira-kira dalam jangka pendek ini Mas Ahyadi itu untuk mengantisipasi ya, menghadapi itu apa Mas? Jadi yang kami lakukan selama ini, kami melakukan sosialisasi pendekatan pada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama tentang bahaya narkoba itu. Okay. Harapan kami ini bisa menyebarkan informasi minimal bisa diketahui masyarakat Kota Malang dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga dengan harapan begitu bisa minimalisir hal-hal yang bersifat negatif. Nah, masyarakat kita, mohon maaf Pak Syati, yang perlu saya sampaikan, ada sebuah keprihatinan kami melihat bahwa hubungan di antara masyarakat ini tidak seakrab pada waktu kita kecil dulu. Mungkin pada waktu itu kita saking kenal tetangga itu satu sama lain. Sekarang sudah tidak kenal lagi. Mungkin karena sibuknya masing-masing atau karena hal-hal lain. Jadi mereka sudah tidak kenal tetangga. Sekarang kalau mau diundang juga susah, mau berkomunikasi juga susah. Hal-hal itu sehingga tidak ada komunikasi antar tetangga. Nah ini sebetulnya kalau kita melihat ini sebuah kerawanan. Artinya ini yang kelihatannya guyup rukun tapi sebetulnya rapuh. Guyup rukun, adem ayem tapi sebetulnya rapuh. Iya. Karena ini bisa dimasuki berbagai hal yang bersifat negatif. Satu contoh sekarang, orang tidak tahu tentang bahayanya yang sesuai bidang saya tentang narkoba saja, tidak menyinggung yang lain. Narkoba saja. Mereka tidak tahu dampaknya narkoba sejauh mana. Antar sesama tetangga tidak saling memberikan informasi. Nah, terus ini Mas, mumpung ingat ya. Akhir-akhir ini kan kalau di dalam memang kita akui akhir-akhir ini di dalam negeri kekerabatan kebersamaan kita nonggo teparuhi koyo-koyo sudah hilang ya. Betul. Nah, itu tetapi kalau keluar bangsa Indonesia itu kan masih tetap deh lah. Ini tentang pernarkobaan itu akhir-akhir ini kita harus hati-hati kalau menolong orang di luar negeri. Betul. Karena nanti misalnya tolong Bu bawakan minuman ini sebentar aja gitu. Terus dicek hari ini kan banyak menjenengan kalau nggak salah itu yang nyebarkan itu. Ya, terus betul. Dibuka itu ternyata isinya barang terlarang itu. Ya. Itu bagaimana itu? Jadi sekarang ini modus penyelundupan memasukkan barang narkoba atau barang narkoba itu ke Indonesia dengan berbagai cara. Misalnya dengan melalui botol yang di tengahnya putus, misalnya ada macam-macam. Kemudian ada yang sekarang buah. Jadi buah itu nanas itu dalamnya bisa diisi dengan seperti tabung begitu. Tapi kemasannya luarnya nanas. Jadi dan banyak hal modus-modus baru dan mereka sangat kreatif. Nah, di sini perlu kehati-hatian. Tentunya kami sangat berpesan kepada saudara-saudara saya yang saat ini sedang melaksanakan pekerjaan sebagai TKW atau TKI di luar negeri. Mungkin karena pemahamannya kurang, ini perlu penjelasan untuk berhati-hati. Jadi supaya jangan nanti ditipu di airport ya. Teman-teman yang kebetulan banyak bekerja di luar negeri, TKI atau TKW, betul-betul ekstra hati-hati karena kalau di luar negeri sudah jejaknya itu ada, capnya tangan itu ada. Waduh, itu udah di sana itu. Kalau di sini mungkin masih ada, kalau di luar negeri udah nggak ada. Saking kuatnya menjaga nasionalisme. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejati.
Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia dan agak tegang sedikit ya, karena ini penting banget demi kepentingan keluarga. Tadi sudah diingatkan oleh saudara saya Raden Ahmadi ini, satu orang yang lalai menjaga jiwa dan keselamatan dirinya akan 3 turunan menyusahkan keluarga. Belum kalau nanti itu ada dampak-dampak yang lainnya. Nah, Mas, ini terus keterkaitannya pernarkobaan dengan budaya itu ada apa enggak? Tentunya ada, Mas. Hmm. Tentunya ada. Terkaitan narkoba ini dengan budaya adalah tentang kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan narkoba yang semakin marak ini, tentunya anak-anak muda yang terlibat narkoba itu nun sewu, Toto Kromo itu sudah nomor sekian itu. Jadi budaya ini sudah semakin tidak kenal lagi sebagai orang Jawa. Jangankan mereka yang terkena narkoba, Mas. Yang mereka sehat tidak terkena narkoba saja sudah lupa terhadap akar budayanya. Nah, apalagi kalau mereka sudah terkena narkoba, semakin lupa lagi tentang jati dirinya sebagai orang Indonesia, khususnya orang Jawa dan seterusnya. Dan kami juga menghimbau, Mas, karena ada beberapa yang masih memberikan informasi pada saya bahwa di dalam kesenian Jawa itu masih ada sebagian oknum saya katakan, oknum itu masih menenggak minuman yang beralkohol, beralkohol dalam rangka untuk memberikan katanya kekuatan yang ekstra, untuk memberikan agar penampilannya lebih bagus. Hal semacam itu sebaiknya jangan. Betul. Artinya hal-hal itu akan mengotori, merusak citra budaya. Kita ini sedang mempromosikan budaya Indonesia untuk menjadi kebanggaan bangsa, tapi satu sisi ada sebuah anggapan bahwa itu menggunakan begini dan seterusnya. Ini adalah merusak citra bangsa. Memang benar, Mas. Jadi antara budaya kesenian apa itu, makanya leluhur kita tuh bilang ojo mangan lan ngombe yang rusak jiwa dan rogo. Betul. Ojo ngucap sembarangan ya. Ojo jangan angan-angan kuwi jangan nalo, jangan pikiran jangan lolo, tutur kata jangan nolo, pribadi jangan nolo, bergaul jangan sakit. Jadi kalau sudah antara minuman sing ngedring gitu sama itu ada saling kait merkait, itu memang nanti dampaknya ke kriminal dan ke sosial yang sangat tinggi. Dan ini monggo kesan-kesan terakhir penjenengan, harapan terhadap masyarakat. Jadi, monggo. Harapan kami kepada masyarakat secara luas, khususnya warga Kota Malang, saya berharap untuk ditingkatkan kepeduliannya di dalam rangka memberantas narkoba. Karena narkoba ini sebetulnya sangat membahayakan dan merupakan ancaman terbesar bangsa ini. Dengan korban yang sudah berjatuhan sudah demikian banyak. Saya harapkan para orang tua juga selalu mengawasi putra-putrinya. Dan kami kemarin juga melihat di seluruh kampung, kami senang melihat gapuro, kegiatan macam-macam. Tapi tidak ada satu kampung pun yang ada slogan narkobanya. Yang ada slogan anti narkobanya hampir tidak ada. Hampir tidak ada ya. Nah, ini mudah-mudahan kami menghimbau untuk mengingatkan kita semua, mungkin Pak Ketua RT, Ketua RW itu bisa memasang semacam rambu-rambu yang sederhana di ujung jalan, di ujung gang tentang bahaya narkoba ini sebagai peringatan kita semua. Nah, ini harapan kami sehingga nanti dengan begitu kalau kita semua saling mengingatkan, mudah-mudahan warga Kota Malang ini bisa terbebas dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Karena narkoba ini sangat membahayakan sekali. Dan bagi pecandu, stop. Jangan menggunakan narkoba. Karena narkoba itu akan memperpendek umur saudara. Menggunakan narkoba secara menerus itu hakikatnya sama dengan bunuh diri secara perlahan-lahan. Dan itu dilarang oleh agama. Mungkin itu, Mas Jari. Iya. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, memang wilayah lereng Gunung Arjuna di Malang ini merupakan satu wilayah yang istimewa. Di tengah-tengah hiruk pikuknya hantaman yang menyakitkan, tapi juga ada celah-celah ke depan yang menggiurkan. Misalnya
di sini sudah merasionalkan tentang hidup. Misalnya asal mula kehidupan adalah terdiri dari yang dikatakan ion adalah produksi cahaya yang menguraikan ion itu sendiri. Dan pada waktu ion itu sudah berproduksi, lahirlah suatu bentuk-bentuk yang membentuk sifat namanya atau karakter yang mana molekul. Dari molekul, sentral molekul titik minus itulah akan timbul gejolak yang dinamakan sentral positif titik minus. Artinya manusia sudah harus memahami diri bahwa jiwa ini akan kembali ke sesuatu yang tidak digandoli lagi oleh jiwa itu sendiri. Karena jiwa ini sebenarnya adalah menumpang pada sang suci saja. Kalau kita sudah bisa menguraikan jiwa ini secara lega, secara baik, nanti akan hidup selanjutnya akan baik dan indah. Jangan dipikir kalau indahnya angen-angen karena narkoba, karena minuman itu nanti akan membawa dampak di sana. Itu adalah konsumsi angan-angan, belum sampai ke pikiran. Padahal angan-angan harus baik, pikiran harus baik, tutur kata harus baik, bergaul harus baik. Jadi keseimbangan inilah yang nanti akan menata, dan mudah-mudahan ini nanti akan menjadi suatu pelajaran yang baik untuk kita, sehingga kita akan menjemput era masa depan yang lebih gemilang lagi. Para penonton Damai TV yang kami muliakan, waktu juga lah yang membatasi kita. Oleh karena itu kalau ada kekilapan antara saya dan saudara saya ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di setiap hari Kamis jam 4 sore. Terima kasih kami ucapkan. Selamat sampai ketemu lagi. Rahayu.